Om Swastiastu adik-adik. Kembali lagi ke dalam pelajaran agama Hindu kelas 9. Kita masuk sekarang ke materi Dasamala. Anak-anak sudah tahu belum Dasamala itu apa? Ya, bagi yang sudah tahu silakan baca kembali materi Dasamalanya. Nah, bagi yang belum tahu, mungkin belum pernah dengar ya, silakan simak kembali apa itu Dasamala. Nah, Dasamala itu berasal dari kata dasa dan mala. Dasa itu berarti 10, mala berarti kotor. Berarti Dasamala adalah 10 perbuatan yang harus dihindari. Adapun bagian-bagian dari Dasamala yaitu yang pertama ada tandri, kleda, kemburu, leje, kutila, paksabuana, ragastri, kuhaka, metraya, dan megata. Nah, itu ada 10 macam perilaku yang harus kita hindari, baik kita berada di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Nah, kita lanjut lagi ke bagian-bagiannya. Nah, yang pertama itu ada, kita bahas tandri ya. Nah, malah suka makan dan tidur saja, tidak tulus dan hanya ingin melakukan kejahatan. Nah, itu tandri. Tandri itu didasari dengan rasa malas, tidak mau melakukan sesuatu walaupun itu sangat penting. Nah, ini yang menjadikan sesuatu yang kita lakukan itu akan tidak berguna. Apapun yang kita lakukan asal didasari dengan kata malas, maka tidak akan tercapai tujuan tersebut. Kemudian leje, berpikir gelap, bernafsu besar, dan gembira melakukan kejahatan. Nah, apapun orang-orang yang memiliki pemikiran gelap akan memiliki tujuan yang negatif pula. Misalnya, melakukan pembunuhan, melakukan fitnah, itu juga termasuk leje. Kemudian kita lanjut lagi, kutila, artinya menyakiti orang lain, pemabuk, penipu, pendengki, dan iri hati. Nah, ini yang sering kita lihat di pergaulan anak-anak muda zaman sekarang ya. Kalau tidak minum artinya tidak gaul. Nah, padahal itu sangat berpengaruh kepada fisik dan mental kita. Kalau kita sering melakukan kegiatan mabuk-mabukan, menipu, nah itu akan berpengaruh pada keseharian kita. Kita jadi terbiasa untuk mengkonsumsi alkohol. Juga tidak bermanfaat untuk tubuh kita. Kita akan lebih sering sakit, kita akan lebih sering marah karena pengaruh alkohol tersebut. Kemudian kuhaka, pemarah, suka mencari-cari kesalahan orang lain, berkata sembarang, dan keras kepala. Nah, siapa nih anak-anak yang keras kepala? Nah, itu yang harus kita kendalikan atau kita hindari. Pemarah yang sering suka marah siapa? Nah, mungkin setiap orang akan mempunyai sifat marah. Nah, marah itu bisa mengakibatkan berbagai macam penurunan kesehatan seperti tensi yang bertambah tinggi, muka yang pucat karena sering marah. Nah, itu juga menyebabkan penurunan kesehatan, fisik juga akan menjadi lebih lemas. Nah, kemudian metraya artinya berkata menyakiti hati, sombong, iri, dan suka menggoda istri orang lain. Nah, ini juga harus kita hindari, kita tanamkan dari sejak kita dini. Sombong, iri hati itu tidak bagus untuk pergaulan kita. Nah, perkataan yang tidak bagus juga akan menyakiti hati orang lain. Lanjut lagi, megata, berbuat jahat, berkata yang manis tetapi pamrih. Nah, contohnya seperti anak-anak memberikan bantuan kepada temannya tapi memikirkan imbalan. Ragastri, bernafsu dan suka memperkosa. Nah, anak-anak juga bisa lihat di berita-berita yang beredar kalau perbuatan itu akan mengakibatkan sesuatu yang tidak bagus untuk masa depan kita. Apalagi orang lain ya. Kemudian baksa buana artinya untuk menyakiti orang lain, menipu dan hidup berpoya-poya melewati batas. Nah, ini berkaitan dengan penggunaan uang. Anak-anak kalau punya uang yang lebih, punya tabungan yang lebih, nah itu dipergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Karena kita menata masa depan itu dari sejak hari ini atau
dari sejak kita dini kalau bisa ya. Nah, menggunakan uang kita untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Di sini apalagi ya? Kimburu, artinya penipu dan mencuri terhadap siapa saja tanpa pandang bulu. Waduh. Nah, di sini pencuri mengambil hak milik orang lain itu termasuk kimburu. Nah, misalnya anak-anak mencuri pot bunga yang ada di tetangga, mencuri pensil milik orang lain atau teman semeja anak-anak. Nah, itu juga termasuk kimburu, sesuatu yang harus kita hindari karena tidak ada orang yang mau diambil barangnya. Nah, pencurian itu juga termasuk ke dalam tindak kejahatan dan kita akan mungkin bisa harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Nah, ada pun beberapa upaya-upaya untuk menghindari dasemale. Pertama, mengurangi keterikatan keduniawian. Misalnya, kita tidak terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan yang ada di sekitar kita yang sifatnya negatif. Selalu berbuat kebaikan. Nah, tidak mengharapkan imbalan atau pamrih, tidak mementingkan diri sendiri. Kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita, kepada lingkungan kita yang membutuhkan. Jika kita memiliki sesuatu yang lebih, maka kita boleh menyumbangkannya. Berbuat dan berkata yang menyenangkan. Artinya kita sebelum berbicara apapun, sebelum berkata apapun, kita harus memikirkan apakah orang lain senang, apakah akan tersinggung. Nah, itu artinya kita harus memberikan sesuatu yang menyenangkan agar bisa diterima oleh orang lain. Tidak mengejek orang lain. Apapun yang terjadi, misalnya melihat orang lain yang memiliki kekurangan. Nah, jangan menyepelekan orang lain, jangan memperlihatkan kejelekan orang lain di tempat umum. Rajin berdoa kepada Sang Hyang Widi ya. Ibu yakin anak-anak sudah bisa berdoa setiap hari seperti Trisanya, kemudian mebanten dan bersembahyang di pura. Nah, itu juga termasuk rajin berdoa kepada Sang Hyang Widi. Nah, sampai di situ penjelasan tentang dasemale. Semoga anak-anak mengerti. Dan akhir kata Ibu ucapkan Paramasanti dan terima kasih.